Halo, halo, selamat malam. Selamat malam, Apa? Kak. Oke. Bagaimana kabarnya, Malam Kak. Hikam? Baik, Oke, baik. Bagaimana proyeknya, Hikam? udah Tidak selesai, baik. Kak. Oh, udah selesai. Oke, mantap. Kakak belum lihat ya? Soalnya tadi lagi ngajar siang, kakak hanya lihat sekilas chatnya. Oke. Hari Minggu sama Sabtu kakak full. Jadi, aduh, itu udah hampir nggak ada jeda tuh ya. Berarti udah siap sekarang presentasi, Kam? Siap. Oke, kalau Helga, Apa Kak? proyeknya udah jadi. Hampir sih, soalnya kemarin sibuk banget Kak saya Kak. Oh, habis ngapain? Ya saya keluar kota terus kemarin. Oh, lah, liburan. Ya, iya Kak. Oh, oh iya iya. I see, Nanti I see. paling selesainya Kak. Oke, oke. Sekarang lagi di luar kota juga. Enggak Kak. Besok Oh, paling. iya. Hah? Besok keluar kota lagi besok. Oh, oke, 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 oke. Ikam, maybe kakak mau ngisi nama kalian dulu deh, Helga sama Hikam ya. Hadir tepat waktu. Hikam hadir tepat waktu. Kemudian ada banyak orang yang izin teman-teman. Kakak nggak tahu. Tapi, nah ini dia. Ada siswa, ini dia, Pelangi. Halo Pelangi. Halo Angi. Halo Kak. Perkenalkan ya nih siswa-siswa kakak juga nih. Ada Helga, ada Hikam. Python Pro juga. Ya iyalah ya. Kalau Python Start nggak mungkin kakak suruh Angi ke sini. Ini kelasnya bukan ekstra, ini kelasnya substitute ya. Jadi Angi bakal belajar full dari awal sampai akhir, tidak dipercepat. Oke, kalau gitu Hikam, time is yours. Silakan presentasi dulu kan. Kita lihat proyeknya. Nggak di akhir aja, Kak. Enggak mau, enggak mau. Oh, Sekarang aja. bentar, Iya, bentar. enggak apa-apa, sekarang aja. Oke. Anggi, proyeknya udah selesai, Anggi. Eh, udah Kak. Oke, besok presentasi ya di. Oh, kalau mau sekarang juga enggak apa-apa sih. Nanti aja lah ya. Ini supaya teman kelas Anggi dapat melihat nanti. Project yang mana Kak? Yang kemarin ya dah? Iya, yang kemarin. Oh belum. Yang jadi aman Anggi. Aku kira yang itu yang mau diupload itu. Iya, Yang yang mau diupload. oh yang pertama. Iya, yang pertama. Oke, silakan Hikam. Share screen, Kam. Ini guys ya, kalau kalian mau virtual background algo, boleh make itu, boleh juga make yang ini. Tapi yang ini agak kekanak-kanakan ya, kalian udah agak dewasa, jadi bentar Kam, bentar ya. Mana dia? BBG Algo. Nah ini dia guys, silakan ya. Oke, let's go Kam. Open kamera, kakak lupa, karena ini terekam ya. Ayo open kamera. Wajib, Kak. Wajib ya. Karena ini nanti akan ini ya, ya pokoknya ini sertifikatnya nanti kan ditentukan oleh kalian aktif juga. Oke, let's go kan. Eh, jadi pertama aku buat fungsi def. Dimaximize kam, Mas, dimaximize ininya. Jangan dulu ditampilin itu tuh dekat matahari itu. Bukan, bukan matahari. Nah itu. Oke, ayo dijelasin. jadi pertama aku buat fungsi def buat variabel password.
Lalu setelah itu aku buat ini fungsi while. Jadi ntar selagi variabel confirm password tidak sama dengan eh, variabel password, maka dia akan mencetak sandi yang dimasukkan harus sama. Lalu aku memasukkan sebuah ini apa namanya input. Kalau misalnya sama, maka dia akan mencetak selamat akun Anda berhasil dibuat. Oke, oke. Oke, mantap, mantap. Terus, Setelah terus. itu aku buat devlog, Mhm. terus ditambah variabel char, lalu memasukkan sebuah simbol apa ya namanya ya, simbol yang dilarang. Oh, yang 1, 2, 3 sampai titik 2 ini. Iya. Oke, oke. Oke, go on. Lalu aku nambah ini apa namanya fungsi for Oke, variabel pengecualian jika apa namanya variabel pengecualian ada di dalam, ada. Oke, oke, I see. maka jika pengecualian ada di dalam apa namanya Ya, benar-benar. pengecualian ada di dalam variabel char, maka cetak Anda memasukkan sebuah kata. Nah, Oke, I see. kata apa yang dilarang di sini pengecualian. Oke, oke. Kalau kalau sudah aku nambahin ini apa namanya variabel input. Mhm, Oh, apa return mhm. Return log. Oke, oke, situ ini apa namanya nambahin variabel login, oke. terus aku manggil yang dev atas yang devlog, Mhm, terus nambahin variabel lagi sampai ke oke, password, lalu aku manggil yang dev password yang paling atas. oke, oke. Sekarang kita demonstrasikan, kan? Coba, jangan di refresh. Ya, Ini kan kak nah, kecilin. ya, ya, itu minimize-nya. Oke, kiran kodenya. Jadi misal Oke, eh, masukin apa ya bebas. Hikam ihyaul misalnya. surut surut ya. Terus sandi Oke, sandi kas. misal eh, satu Oke, oke, terus 1, 2, 3 maka selama oke, 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 mantap, mantap. Nah, oke, oke. Lagi, coba lagi, lagi. uh, saya Login saya, oke. saya Passwordnya yang buat yang dilarang, coba. Ada yang dilarang nanti passwordnya ya. saya misal pakai Oke. Oh, di loginnya itu nggak boleh ini. Oh, kakak baru sadar ya. Kalau passwordnya berarti bisa pakai tanda terkutuk itu ya. Tanda iya terkutuk. Sorry, tanda, tanda terlarang itu ya, Kang. iya kak benar. Oh, I see, I see. Mantap ya. Tadi kakak pikir, oh berarti ini mudah ya, mudah ditebak passwordnya kalau nggak pakai simbol terlarang itu. Oke, oke. Mantap. Oke. Coba Kam, masukkan ini ya loginnya yang yang lain gitu. 1, 2, 3 Oke, oh diterima ya. Oh, oh nggak boleh. ini Nggak, login ya lupa nggak, saya. oh, Iya. Salah. masukkan sandi. Sandinya yang susah coba. Blablabla, gitu. Oke, oke, oke. Oh, susah banget ya. Oh, oke, oke. Wow, mantap, Kam. Oke, apresiasi teman-teman. Silahkan. Mantap ya, Kam ya. Ini nanti bisa jadi apa? Apa? Bekal untuk di bagian mobile dev-nya ya, sama mungkin apa namanya? Back end. Nanti kita berbicara lanjut tentang ini dan ini harus kuat dan ya, Hikam sudah punya dasarnya jadi very nice ya. Oke. Thank you so much, Hikam. Oke.
Udah Kam? Ada yang mau? Udah sih. Bagus, saya nge-lag. Oh, Hikam ya yang ini. Oke, Hikam berarti sudah mengumpulkan proyek ya. Oke, mantap Hikam. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang Rio mau presentasi juga yuk. Nah, belum, Mbak. Kak. Belum, oke. Kalau belum nggak apa-apa ya. Oke, sekarang saya ingin kalian perhatikan teman-teman bahwa materinya Enggak kamu, sekarang. Kenapa? bukan lagi ngomong sama Kak. Lupa matiin mic. Oke. Jadi sekarang kita akan membahas tentang dictionary teman-teman dan set, kamus dan set. Ya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya ya, apa gunanya ini dan apa mungkin definisinya dulu ya, dikenal dulu baru ditanyakan gunanya. Ada yang pernah mendengar istilah kamus, teman-teman? Angi, pernah mendengar istilah kamus? Pernah Kak. Apa itu? Kalau apa yang terlintas kalau Angi mendengar istilah kamus? Aduh apa ya? Nggak tahu ya. Apa Angi kira-kira? Yang terlintas gitu. Misalnya, kalau kakak pertama kali mendengar kamus tuh terjemahan. Itu yang terlintas gitu. Sekilas terlintas. Kalau Angi apa kira-kira? Ayo Angi. Nggak apa-apa. Ini mereka semua belum dapat materi juga kok. Kita kalau cuman kakak supaya apa ya melihat gitu apakah kalian sudah mengenalnya atau enggak gitu. Ayo, apa kira-kira Angi? Apa ya? Makna kata-kata bisa nggak Kak? Oke, makna ya. Mantap ya. Kalau hikam, makna. Kalau hikam, Kamus paling. apa kamu? Apa namanya? Buku. Buku. Kamus Pani. Oke, buku. Kemudian Helga. Helga, Ya sama-sama kakak, kak. Ini apa? terjemahan, Apa? terjemahan. Yang Terjemahan. Oh iya, terjemahan. Jemahan. Oke, kalau Rio, apa yuk? Pengertiannya. Apa? Pengertiannya. Pengertian. Oke, definisi lah ya. Definisi supaya lebih mantap bahasanya. Definisi. Ada lagi? Makna, buku, terjemahan, definisi. Ya, ini ya bisa dibilang tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya juga benar ya. Jadi ini udah mencakup makna kamus. Jadi kamus itu apa? Ya dia kayak buku nanti, kemudian dia ada makna, ada value-nya nanti, kemudian ya dia bisa dibilang bahwa value-nya itu adalah terjemahannya. Ya, kemudian apa namanya? Kamus itu sendiri adalah suatu fungsi kita belum bisa ke situ ya, karena kamus itu nanti termasuk dalam struktur data. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat apa itu kamus. Nah, jadi ada suatu masalah, teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin ke perpustakaan nasional, ya silakan kalau mau berkunjung. Saya nggak promosi tapi ya. Cuman ataupun di sekolah kalian mungkin kalau perpustakaannya itu gede, biasanya tidak memungkinkan untuk kita mencari suatu buku secara manual. Makanya disediain komputer biasanya untuk searching buku yang kalian inginkan based on title, based on keywords, based on outdoorsnya gitu. Bebas ya itu. Nah, kamus itu ternyata bekerja kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi misalnya kakak masukkan ini di dalam perpustakaan, kemudian ngetik judulnya The Dwarf Knows.
Saya mengetik ini, kemudian dia mencetak, oh dia ada di baris ke-7, rak ke-6, buku itu gitu. Kemudian saat nggak ada dia bakal bilang, buku tidak ditemukan. Nah pertanyaannya gimana cara kita membuat hal seperti ini? Nah, kita pertama bisa saja menggunakan sebenarnya if else. Ya, seperti ini ya. Title sama dengan input, kemudian kita lowerkan supaya tidak apa namanya? Tidak apa terganggu oleh huruf kapital dan huruf kecil gitu. Kecilkan aja semuanya atau kapitalkan aja semuanya. Nah, kemudian kita akan bilang kalau titlenya The Dwarf Knows, maka print baris ke ini. Kemudian yang lain baris lain, yang lain baris lain. Pertanyaannya, kalau terdapat 1000 buku, apakah sistem itu efektif kalau kita menggunakan if, ellipse, sama else? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena kalau nanti kita menambahkan 1000 buku lagi, masa mau dibuat dengan sistem yang sama? Itu tentu saja akan sangat boros, teman-teman. Sehingga if else dalam hal ini kurang tepat. Ya. Jadi ini kurang tepat. Pilihan kedua yang dapat kita lakukan, apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu list atau daftar. Nah, list ini bisa juga seperti itu. Tetapi kekurangan dari list ini adalah ingat bahwa untuk mengakses elemen listnya, kita itu harus tahu nomor indeksnya. Pertanyaannya, kalau nanti ada tambahan 1000 buku dan kalian tahu judulnya, tetapi nggak tahu nomor indeksnya, yang pertama yang akan terjadi kalau kalian tambah, database kalian itu rusak. Maksudnya rusak itu adalah ya terestart kembali gitu. Kemungkinan besar apa namanya berbeda urutannya, berbeda nomor listnya. Kemudian yang kedua, ya itu akan sangat repot kalau kita menggunakan list untuk apa namanya eh mencari bukunya. Gimana kalau bukunya di urutan ke tengah-tengah tambah satu lagi? Ya itu mungkin mudah. Gimana kalau di sepertiganya? Gimana tuh? Itu akan cukup susah ya. Sehingga kita punya pilihan ketiga sekarang, namanya kamus. Kamus itu apa? Kamus itu dia nanti meletakkan database based on the key, key-nya atau kuncinya. Nah, singkatnya nanti kalian akan menemukan struktur data yang pakai kurung kurawal begini. Kalau list itu kan pakai kurung siku. Kalau kurung kurawal begini itu namanya kamus. Ya. Nah, sekarang apa itu kamus, Kak, secara umum? Jadi, kamus adalah, nah ini daftar dulu ya. Ini kemarin kita sudah belajar ya terkait daftar. Nah, kita sekarang langsung aja kamus. Kamus itu apa secara umum? Jadi kamus itu adalah kumpulan pasangan. Ingat, pasangan kunci sama nilai. Ya. Jadi kalau ada kuncinya doang bukan pasangan. Itu namanya single ya. Tapi kalau ada nilainya doang juga bukan pasangan. Itu namanya single juga. Ya. Nah, sekarang kalau pasangannya kunci sama nilai itu ada komplit maka dia bisa dibilang kamus. Kemudian ingat kurungnya itu adalah kurung kurawal seperti ini. Oke? Nah, sekarang yang harus kalian lihat di mana letak kunci dan nilainya. Jadi kunci itu ada ini terbalik ya, ini terbalik. Saya nggak tahu mungkin karena translasinya. Kunci itu adalah sebelum titik dua, teman-teman. Itu disebut key, ya key. Kemudian setelah titik duanya disebut value. Nah, gitu ya. Jadi kunci itu adalah sebelum titik duanya, value itu setelah titik duanya. Nah, sekarang misalnya kalau gimana caranya, Kak? Kalau dalam list untuk mengakses elemennya saya pakai nomor indeks. Tetapi bagaimana caranya mengakses atau mendapatkan value? Karena kan yang penting value-nya ya, maknanya. Bukan ya ya boleh dikatakan makna lah. Value-nya itu aksesnya pakai apa? Pakai key-nya. Gitu. Kalau list pakai indeks, kalau kamus pakai key. Sehingga kalau kalian bilang rekomendasi books nama kamusnya sama pakai kurung siku, kalian taruh di dalam kurung sikunya ini key-nya atau nama key-nya. Misalnya dongeng, nanti yang akan tercetak adalah The Knights of the Round Table. Gitu, guys. Oke? Ya, itu aja materinya, teman-teman. Ada pertanyaan terkait ini dulu sebelum saya lanjut?
Ada pertanyaan? Rio, Helga? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Sekarang selanjutnya ya, pertama ini cara-cara bekerja dengan kamus ya. List itu kan juga ada kemarin banyak ya kita cara bekerja sama list. Ternyata dengan kamus juga ada. Pertama, gimana cara saya menemukan berapa pasangan kunci nilai yang ada di dalam kamus saya? Saya dapat menggunakan keywords atau fungsi learn. Ya, kemudian untuk mendapatkan semua daftar kunci, ya nama kamus .keys ya, keys. Nanti dikembalikan kuncinya seperti ini, the gold bug, and then the jungle book, and then the three musketeers gitu ya. Ini. Kemudian untuk mendapatkan nilainya doang Kak, values ya, nama kamusnya .values gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari suatu kamus, kita harus menggunakan kuncinya. Misalnya saya ingin mendapatkan berapa sih pasangan. Nah, ini maksudnya terjemahan tuh bisa berarti kopian, bisa berarti letaknya, bisa berarti macam-macam. Contohnya di sini dia berarti kuncinya adalah the three musketeers ini ya, teman-teman. Jadi kuncinya apa? Ini nilainya adalah jumlah kopiannya gitu. Sebanyak 7 kopian nih, teman-teman. Jadi boleh dipinjam kalau masih tersedia ya. Gitu maksudnya. Kemudian, gimana cara saya membuat kamus kosong, Kak? Cara mendapatkan elemen tadi sudah, mencetak seluruh elemen belum ya. Kemudian menambahkan dan menghapus kunci dan memeriksa dan mengiterasinya. Nah, pertama, kalau kita ingin membuat kamus kosong, kita dapat menggunakan operator, sorry bukan operator, tapi fungsi dict ya. Jadi DICT tanda kurungnya. Atau kalian pakai kurung kurawal nggak ada isinya. Kayak list kemarin. Itu yang pertama. Kemudian, gimana cara kita untuk mendeklarasikan kamus dengan suatu kunci, artinya udah ada nilainya, ya langsung saja ya, ini kunci, ini nilainya. Nah, kemudian gimana caranya Kak menambahkan pasangan kunci nilai ke kamus? Kalian dapat melakukannya dengan nama kamus kalian, kuncinya apa, nilainya berapa. Sama dengan. Gitu ya. Kemudian mencetak seluruh kamus pakai fungsi print dan mencari apakah suatu kunci ada di dalam kamus. Kalian hanya cukup bilang the Snow Queen. Nggak perlu .keys. Kalian bilang books aja, itu langsung mengembalikan nanti apa kunci-kunci yang ada di kamus. Jadi boleh nggak pakai .keys? Boleh juga, tapi itu ya boros aja gitu ya. Ngapain kalau udah bisa gini. Gitu guys. Nah contohnya ini saya punya buku terdiri dari Kim 6 kopi, The Old Man 8 kopi, Treasure Island 4 kopi. Kemudian print in stock book keys. Nanti keysnya ada Kim, Old Man, dan Treasure Island. Kemudian saat saya melakukan ini, masukkan judul yang saya inginkan. Kemudian dicetak ini book quiz. Ya, misalnya judulnya saya inginnya Kim, maka yang akan dicetak nanti adalah ada 6 kopi atau 6 salinan gitu. Gitu guys. Kalau nggak ada, print ini. Misalnya begitu. Ya, oke. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini kalau mau lebih logis lagi, ya, kalau nanti ada peminjamannya iya, misalnya saya punya buku kamus ya, kemudian print semua kuncinya, wish-nya ini, kemudian ini, ada berapa, kemudian ditanya, apakah Anda ingin meminjam? Kalau jawabannya iya, maka harus dikurangi satu kopiannya. Ya, ini. Ya, gitu guys. Ya, oke. Kemudian ditinggalkan, ya, banyaknya yang tersisa ini. Oke, gitu doang teman-teman. Ada pertanyaan? Ihkam, Pelangi, ada pertanyaan? Belum Kak. Belum? Oke, kalau belum sekarang gimana Kak caranya saya ini. Nah, kalau kemarin di list kita apa namanya menghapus suatu elemen make metode atau fungsi bukan fungsi metode remove namanya ya. Nah, sekarang kalau di kamus pakai metode del nama kamus, nama kuncinya, otomatis dia akan menghapus kunci sama nilainya nanti. Oke, itu doang yang ingin kakak perjelas. Sisanya ini contoh soalnya dan ya, ayo kita latihan. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan.
Kalau tidak ada, oke. Saya pikir waktunya latihan, teman-teman. Silakan di-share screen kalian semuanya, ya. Silakan di-share screen ya. Oke. Nanti kita jawabnya bareng-bareng kok ya, enggak ini. Ayo, share screen semuanya. Oke, Helga share screen. Saya izin bentar ya, teman-teman. Gimana guys? Ada pertanyaan? Perlu kakak contohin dulu? Kakak lupa contohin. Perlu dicontohin dulu guys? Perlu Kak, perlu. Oke, kalau itu stop share kalau gitu ya. Lupa tadi. Terlalu bentar ya. Kalian suruh ngapain kak? Stop share dulu, stop share dulu. Ini struktur data. Kita di lesson. Nah, ini dia ya. Stop share dulu, Hikam. Ayo, Kang. Oke. Sekarang kakak contohkan. Nah, ini dia ya, teman-teman. Jadi untuk jawaban yang pertama itu ini. Tapi kan ini teori doang ya. Kemudian sekarang yang ketiga. Misalnya ini kakak refresh. Nah, oke. Kemudian kakak perbesar supaya kelihatan dikit. Soalnya bilang apa, guys? Nah, soalnya menginginkan hal ini. Ya. Selesaikan program. Nah, dia seolah-olah bilang, pertama tambahkan perubahan pada katalog digital. Ya, jadi ini kita disuruh menambahkan. Jangan nanti kalian menambahkannya manual begini, guys. Ya boleh aja sih ya. Deploy boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman kalau seperti ini kan nanti kalau datanya banyak kan ya repot juga gitu ya. Apalagi harus ini ya. Jadi caranya gimana Kak kalau gitu? Pertama, add to names. Ini cara menambahkan, ingat. Kalian harus ingat nama kamusnya, books. Kemudian kuncinya apa? Sesuai di soalnya di sini. Deploy ya. Deploy.
Gitu. Kemudian nilainya apa? Ini kayaknya salah ya nilai yang di sini ini turut yang digambarnya. Oh, nggak ada yang digambarnya. Ya udah di sini aja turut guys ya. Saya lebih suka mengetik daripada mengcopy. The Adventures of Robinson Crusoe. Oke? Dan nilainya. Kemudian yang kedua yang harus saya tambahkan, books juga. Keywordsnya itu adalah Dumas. Sama dengan The Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo. Oke? Ini dia. Nah, kemudian delete one name katanya. Yang kita hapus itu adalah King It. Jadi caranya menghapus gimana? Kalian cukup bilang del, nama kamusnya books, kemudian kuncinya. Nggak perlu taruh nilainya. Nggak perlu ya. Nah ini sekarang udah aman ya. Nah sekarang dia bilang if devoid in books and Dumas in books, print ini. Ya, kalau kemudian if king in books sama dengan false, maka berarti kita sudah merubah sesuatu. Sekarang kita cetak. Apakah ini sudah benar? Boom, benar ya. Jadi seperti itu. Soal kedua, nah ini soal kedua ini apa? Soal kedua ini, ya, oh, ini dia. Kita disuruh untuk menulis ini nanti kakak copyin aja atau kakak refresh. Nah ini dia ya teman-teman. Jadi kamusnya seperti ini. Bentuk kamusnya seperti ini, ada cukup panjang. Kemudian kita disuruh, jika nama belakang ada di katalog, kata biografi kemudian, sorry, kata biografi titik dua, kemudian cetak biografinya. Maksudnya begini, misalnya nanti nama belakang penulisnya Rio gitu ya. Nah kemudian penulis tidak, oh bukan, penulisnya ditemukan gitu ya. Penulisnya ditemukan. Kemudian saat penulis ditemukan, ya udah nanti dia akan mencetak apa? Dia akan mencetak biografinya, ya biografi penulis titik dua. Nah sekarang misalnya kakak ngetik Hikam. Hikam tuh penulis tidak ditemukan, ingin tambahkan, iya kita harus tulis biografinya dulu, kemudian ya udah perbaharui database-nya. Nah sekarang caranya gimana kak? Caranya begini ya. Pertama kita tanya dulu ya. Ini kita buat begini lebih banyak. Pertama kita tanya dulu ya. Kita lihat soalnya. Name. Let's say name input gitu ya. Nama belakang penulis. Colon gitu ya. Kemudian dia memeriksa ya. Penulis tidak ditemukan. Nah, ya, if name in if name in outdoors gitu ya. Kalau nama penulis ini ada, maka tolong lakukan print. Nah, kata biografi sesuai di sini nih. Kata biografi titik dua, kemudian biografinya. Titik dua, cara mendapatkan biografinya gimana? Ingat, taruh dulu nama kamusnya, kemudian kalian taruh kuncinya. Nah, artinya apa? Misalnya kakak nanti nulis Camus ya. Berarti ya udah autor Camus dia akan memprint yang ini. Filsuf filosof, penulis, dramawan dan sebagainya. Begitu kalau ada. Nah, sekarang kalau nggak ada namanya berarti else ya. Berarti else. Nah, sekarang kalau else gimana, Kak? Tanya lagi ya. Print dulu, sorry, bukan ditanya. Print, jangan print lah. Langsung aja input ya. Sorry. Tambahkan mungkin ya. Tambahkan. Tambahkan sama dengan input. Nah, dia bilang, penulis nggak ditemukan nih. Penulis tidak ditemukan, guys. Ingin menambahkan, gitu. Ya, ingin menambahkan tanda titik tanya, kemudian tanda, tanda tanya guys, bukan titik tanya ya. Kemudian bilang bahwa konfirmasi if
tambahkan, oh jangan lupa dot lower lah ya, tambahkan sama dengan tambahkan dot lower. Nah, ini dia. Kemudian if tambahkan sama dengan iya, gitu ya, seperti di contohnya, maka suruh untuk apa namanya biografinya gitu. Suruh untuk memasukkan biografinya sama dengan input biografi penulis, biografi penulis, gitu ya. Titik dua, oke. Nah kemudian sekarang nanti misalnya kita menambahkan biografinya begini, lalala ye hahaha gitu ya. Nah sekarang gimana cara saya menambahkan ke database saya atau ke kamus utama? Ya udah, setelah ditambahkan berarti kalian cukup bilang biografinya sudah dimasukkan. Sekarang outdoors yang namanya saya tambahkan itu name yang nggak ada di database, nilainya itu adalah biografinya. Gitu guys. Oke? Sampai sini paham? Sampai sini dulu. Eh, paham? Paham Nah, nggak? ini. Oke, penulis tidak ditemukan ingin menambahkan gitu. Kemudian jika jawabannya iya, input biografi, kemudian penulis biografi ditambahkan. Jika tidak, tanggapan diterima harus kita cetak. Artinya apa, guys? Else, maka print hmm, tanggapan diterima. Tanggapan diterima. Gitu ya. Kemudian ini sebentar. Apakah kita, oh ya, berarti setelah itu kita harus print ya teman-teman. Kita harus print outdoorsnya. Nah, semua kamusnya. Gitu guys. Nah, sekarang kalau saya jalankan, misalnya nggak ada namanya, misalnya yang ada namanya dulu, Camus. Nah, ini si Camus udah, loh, kalian baru melihat screen saya teman-teman? Halo? Iya, Kak. Ini baru terlihat screen saya? Saya sudah, Kak. Sudah dari tadi Oh, lihatnya. oh dari tadi. Dari tadi ya, oke. Kemudian lagi lagi ya misalnya. Nah, Parabi misalnya. Nah, penulis sudah ditemukan. Ingin tambahkan ya biografi penulis. Dia adalah seorang data scientist misalnya demikian ya. Dan di samping itu dia adalah seorang yang cukup cerdas lah ya, bilang saja gitu guys ya. Jangan iri guys ya. Jangan iri. Ini hanyalah ya fakta mungkin. Gitu guys. Dia akan ditambahkan sekarang di database terakhir gitu. Ya. Ya, mungkin itu doang sih. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kemudian kalau saya nggak ingin menambahkan Azali, kemudian misalnya saya menambahkan ingin apa namanya menambahkan penulis, misalnya tidak gitu ya, ya udah tanggapan diterima aja gitu. Oke, gitu guys. Paham? Nomor 5 kakak perlu jelasin atau kalian mau mencoba sendiri? Gimana, gimana? Oh, aman, aman. Gimana? Mau dijelasin nomor 5 atau mencoba sendiri? Jelasin, Kak. Fotoin juga sekalian, Kak. Ayo, kopasin aja, Kak. Gitu, gitu sekalian, Helga. Mau gitu sekalian, Hel? Halo, halo. Guys, gimana? Aman? Ini entah WiFi saya tuh gimana, guys ya? Cek, cek, cek. Anggi, aman, Anggi? Iya, Kak. Aman? Ada Aman. pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke. Nomor 5 perlu dijelasin atau mau coba sendiri? Eh,
Coba dulu deh, Kak. Oke, mantap ya. Oke, kalau gitu silahkan share screen kembali. Halo Hafiz. Ayo share screen ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Cuman recommended bisa sih ya. Oke, Helga. Mungkin ada lebih dari satu jawaban yang benar. Mungkin juga enggak ya. Pasangan kunci nilai. Oh, tidak ya. Pasangan kunci nilai di kamus. Oh, tidak juga. Jika kita oke, benar sekali. Jika oke, benar ya. Benar-benar. Mantap Helga ya. Oke, kita lihat typing speed-nya berapa. Hikam udah libur kan Hikam ya berarti. Udah Kak, Rencana mau kemana aja kan? eh, di rumah aja. Di rumah aja. Mau, mau, mau buat konten aja ya. Iya, Nah, kakak juga gitu mau memperdalam dulu lah ini. Baru nanti setelah habis rasa penasaran kita kemana-mana gitu ya. Angi gimana Angi? Udah libur kan Angi ya? Gimana, Kak? Udah libur ya? Iya, baru. Oh baru Baru libur? bagi rapot. Oh, berapa minggu liburnya Angi? Kayaknya 2 minggu deh. Oh, berarti masuknya di tanggal 6 ya? Lumayan ya. Iya. Kalian rata-rata dua ini libur apa teman-teman? Liburan atau libur semester atau gimana? Kan nggak tahu soalnya. Itu libur semester Angi. Oh iya. Oh, oke oke. Kalau Hafiz gimana Hafiz? Udah libur? Hafiz? Rio gimana Rio? Udah libur Rio? Rio? Oke. Rio sedang fokus-fokusnya ya. Sampai tidak mendengarkan kakak sepertinya ya. Mantap, mantap. Hmm, hmm. Nanti di modul 6 itu kita udah, di modul 5 itu kita udah membuat game teman-teman. Dan gamenya itu ya mulai dari yang paling sederhana sampai yang lumayan kompleks lah gitu. Itu gamenya ya. You Kita liburnya di hari Rabu doang, teman-teman. Nanti. You know me.
Aman, Helga? Aman Kak. Oke. Hmm, mana info liburnya ya? Hmm. 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 Wah, ini 2 kali nih. Dapat liburnya nanti siswa yang kelas hari Rabu, guys. Beruntung banget ya, hari Rabu. Oke deh. Aman, Hikam? Bingung Kak. Oh, bingung ini kakak bantu ya kalau bingung. Nah, pertama, add to names itu cara menambahkan elemen ke apa namanya pasangan nilai kunci nilai. Sebut nama kamusnya. Nah, sesuai di soalnya, kuncinya itu depoy. Ya, jadi ketik di sini depoy sama dengan nilainya pakai sama dengan The Adventures of the Adventures of Robinson Crusoe. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Ini ya, Kam. Nah, sekarang cara mendelete data di kamus itu gimana? Pakai keywords del. Kemudian books, nama kamusnya, kuncinya apa yang in delete? Nah, ini ya, kuncinya itu namanya king. Nggak usah taruh nilainya. Nah, udah. Ini tambahkan, tinggal satu di sini, Kang. Ayo. Aman yuk. Aman Kak. Aman, oke.
Oh, saya nggak bisa lanjut, Kak. Kenapa yuk? Nggak bisa lanjut saya. Oh, tambahnya. Tambah sama dengan tambah dot lower. Ini. Bukan, bukan. Di baris ke-11 tambahnya ditambah dot lower. Bukan, bukan tambahnya. Tambah di situ. Tambah di atasnya. Tambah dot lower ya. Oh, tambah sama dengan tambah dot lower. Dalam kurung, jangan lupa ya. Oke, go on. Rio misalnya. Wis lah. Rio. Wis. Ya, wis. Ayo, yuk. Apa biografinya? Widih. Q. Mantap, yuk. Wah, ini standar, yuk. Nggak mau yang first class, yuk. Ini standar ya. Biografinya standar kalau begitu ya. Ya. Hikam, bagaimana Hikam? Oh, ini Hikam tadi enggak ini ya. Pakai kode K aja, Kam. Ya. Besok kita udah masuk hackathon, teman-teman. Ini pakai kode K. Nah, ini Kam. Habis, gimana habis? Aman? Habis. Kita belum bisa, Kak. Belum bisa. Coba ulang. Coba kakak bantu. Hmm. Hmm. Nah, ini titik dua ya. Ini ada titik dua. Udah ya, coba sekarang. Wah, kurang titik dua aja padahal. Einstein ini. Bebas, bebas. Bla 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 bla, bla gitu. Oke, centang, dicentang ya nanti. Centang. Lagi Camus Oreo. Nah, mantap. Helga, aman Helga? Oke guys, boleh istirahat ya 5 menit ke depan. Silakan. Mau makan, minum, ataupun tiduran bebas. Boleh istirahat lah intinya ya.
Sekarang kita lanjutkan terkait materinya ya. Oke, di topik kedua ini kita akan membahas apa? Namanya adalah set, teman-teman. Nah, apa itu set? Helga, mungkin pernah mendengar istilah set? Could you tell us, Helga? Tahunya yang itu Kak, buat workout itu, nge-gym. Yang mana Kak? Nggak pernah sih ya di gym juga. Set yang buat ini angkat beban? Bukan buat pengulangan gitu. Bukan. Kok Kakak nggak tahu ya? Di gym, sering di Ya, gym. ya itu apa ya? Lupa juga Kak saya Kak. Yang Dan penting itulah. oke, oke. Kalau Hikam pernah mendengar istilah set, Kam? Tidak pernah. Habis pernah mendengar istilah set? Set istilah kayak satu buah perangkat. Oke, oh Oh, benar ya, betul sekali ya, satu set gitu. Oke, satu set. mantap ya. Saya suka definisi ini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Set itu sebuah perangkat yang isinya itu unik semua. Jadi nggak ada yang apa namanya Yuk, yang nggak ada yang berulang gitu. Jadi pertama manajemen perpustakaan ini apa namanya latar belakang atau filosofinya ya. Manajemen perpustakaan ingin memperkenalkan fungsi untuk menganalisis profil pembaca. Dengan begitu setiap pembaca dapat melihat penulis yang penulis unik yang bukunya telah dia baca, jumlah penulis unik, seberapa mirip seleranya dengan dalam sastra dengan pembaca lain dan rekomendasi penulis baru. Nah, ini maksudnya ya. Di sini saya punya penulisnya ada sebenarnya banyaknya itu ada satu, dua, tiga orang ya, tapi ini berulang. Nah, kalau kita menggunakan for ya, kalau kita menggunakan for untuk mencetak penulisnya ini akan berulang ya sehingga penulisnya ini dapat kita bilang ya ada 6 orang gitu. Padahal ini hanya ada 3 ya, Kipling, Verne sama Paul Kern ya, gitu. Itu penulisnya sebenarnya. Nah sekarang gimana kalau terdapat 1.000 penulis? Masa kita hitung manual seperti ini? Tidak mungkin. Sehingga yang harus kita lakukan, kita diperkenalkan dengan istilah set. Set itu dalam bahasa pemrograman adalah set elemen unik yang tidak terurut ya. Jadi elemen unik yang tidak terurut, nggak teman-teman. tahu. Oh, contohnya adalah ini. Untuk mendeklarasikan set kosong begini, pakai set atau kalian dapat langsung kurung biasa begini. Kemudian saya punya numbers 1, 2, 3. Ini salah salah ini ya. Ini bukan begini, harusnya begini. Kemudian saat di print number dia akan mencetak 1, 2, 3. Kemudian len-nya ya ada 3 ini ya. Nah, sekarang saya punya list misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, saat saya bilang pasang fungsi set ini, dia akan mencetak 1, 2, 3 doang ya. Jadi dia akan mencetak dalam bentuk ini kamus gitu ya. Bukan kamus, ini hanya pakai kurung kurawal ya. Gitu. Nanti kalau kurung biasa, sorry ya, kakak, iya benar ya, ini, hmm, nanti kita coba ya guys ya. Saya, apakah saya ingat kejadiannya atau enggak ya? Oke, ini dia set itu intinya akan mengembalikan nilai yang unik dari elemen-elemen kalian. Nah, contohnya penulis yang tadi, outdoor sama dengan kalau kita langsung set reader card dot values dia akan ya udah outdoornya hanya Kipling, Verne dan Faulkner gitu guys ya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam set. Yang pertama ada namanya union ya. Nah, ini artinya apa? Set itu sebenarnya himpunan yang unik ya, teman-teman. Jadi itu adalah himpunan yang unik. Nah, kalau kalian nanti pakai operasi union, ini himpunan satu, ini di dalam matematika juga pernah mungkin ya kalian dengar. Himpunan A union B itu akan mengkombinasikan set dari A dan B yang sifatnya unik. Misalnya A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 3, 4.
maka yang akan dikembalikan berapa? 1, 2, 3, sama 4. Gitu ya. Kemudian A intersection ya. Nah, ini artinya apa? Dia akan mengembalikan set yang merupakan perpotongan dari set A dan B yang sama lah atau irisan antara A dan B gitu. Diagram Venn. Kemudian A difference B itu dia akan mengembalikan sesuatu hal yang berbeda di A ya, contohnya A itu 1, 2, 3, kemudian B itu 2, 3, 4, maka A difference B akan menjadi 1. Kalau B difference A akan menjadi 4. Gitu ya. Nangkep teman-teman? Halo? Aman? Halo? Halo guys. Aman? Coba memahami. Apa? Masih Yuk. mencoba, masih mencoba memahami. Oke, nanti kakak contohkan ya supaya lebih ini. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Saya punya ini permasalahan seperti ini ya. Jadi students card reading itu Andre Card ini bukunya, kemudian penulisnya ini, kemudian Mary Card ini. Nah sekarang saat dibilang bahwa set untuk Andre itu yang akan tercetak apa sama Mary, yang akan tercetak apa? Ya udah penulis yang unik ya. Yaitu yang S. Hawking, Henry O. Henry sama W. Scott. Kemudian yang Mary O. Henry, Bradbury. Itu doang ya. Ini untuk yang satu sama dua. Nah sekarang Andreset Union Mary dia akan menggabung nih ya, yaitu ini, 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 kemudian ini, gitu ya. Itu hasilnya, unionnya. Kemudian Andrew set intersection Mary, ya udah yang sama antara Andrew dan Mary itu adalah Hawking. Sorry, Henry ya, Henry. Nah, gitu ya, itu doang yang sama. Kemudian Mary difference Andrew, dia akan mengembalikan apa? Mary itu yang nggak ada di Andrew. Sederhananya demikian ya. Tentu saja dia akan mengembalikan Bradbury ya, Bradbury. Kemudian Andrew difference Mary, dia akan mengembalikan S. Hawking sama W. Scott. Gitu ya. Gitu aja terkait teori tentang set teman-teman. Nah sekarang kakak contohkan ya ini lesson 2. Nah, ini dia. Kita berbicara tentang set. Aduh. eh Ya, ini dia lah ya. Jangan ini. Ya, mungkin ya udah deh di sini aja saya komen dulu. Tadi maksudnya gimana? Misalnya saya punya misalnya nama sama dengan misalnya apa? Ikam, kemudian Rio, kemudian Pelangi, kemudian Helga, kemudian Hafiz. Nah, kemudian sekarang ini katakanlah nama 1. Nama 2 sama dengan ya misalnya ini ya Rio, kemudian Helga dari kelas ini ya, yang kelas semula gitu. Sama Hikam, let's say demikian. Nah, sekarang kalau kakak pertama ini kita ke bawahin dulu supaya kalian lihat. Kalau kakak bilang nama, sorry, print set nama ya, nama 1 dia akan memprint semuanya ya, karena semuanya itu unik ya, nggak ada yang sama. Kalau kakak tulis 2 kali nama si Rio ya, dia akan tetap memprintnya itu unik gitu. Dan Hikam mungkin Helga 2 kali, Pelangi 2 kali juga maybe ya, Pelangi. Nah, dia akan tetap bilang, nah ini dia hasilnya ya, memang karena ini unik gitu ya. Oke, nangkep? Nangkep ya? Oke, aman? Aman terkait ini definisi set. Definisinya dulu dah. Definisi set. Aman guys? Aman nggak? Halo? Oke, kemudian sekarang
Kalau kakak misalnya ingin melakukan penggabungan, oke, union. Nah, apa yang akan terjadi? Nama satu dot union. Nah, nama dua yang akan terjadi apa? Boom. Dia akan tetap karena di sini yang unik adalah orang-orang itu aja. Kemudian di sini yang unik adalah orang itu aja. Kecuali misalnya nama kakak ditambahkan. Maka nanti ada tambahan parabi. Boom. Nah, oh, nama satu. Ini guys. Sorry. Nah, ya, loh, kok nggak ditambahkan? Nama satu, ini bener kan perintahnya tadi? Bentar. Apakah saya miss sesuatu, guys? Hmm. Oh, I'm sorry ya. Ini yang terprint yang ini mulu sih. Makanya ya. Print. Kemudian, nah, ada habis, ada parabi. Ya, itu penggabungan. Union itu adalah penggabungan. Ya udah, penggabungan yang hasilnya itu unik. Nah, gitu ya. Ini terkait, ini kita print juga supaya kalian ini nanti. Kemudian sekarang kita lihat yang intersection ya. Let's say intersection ya, irisan bahasa matematisnya. Print apa namanya? Ya udah, nama satu misalnya dot intersection nama dua. Nah, nanti pasti nama-nama ini yang hanya akan muncul gitu ya, karena mereka yang ada di sini juga ya, gitu. Kita coba, boom. Nah, Hikam, Rio, sama Helga. Mereka yang ada di situ ya. Kemudian sekarang kita coba lihat misalnya difference ya, perbedaan. Perbedaan A dengan B dan B dengan A. B dengan A. A dengan B dan gitu. Nah, sekarang gimana? Misalnya print A nama satu dot difference. Nah, oh, difference. Kenapa nggak ada ini ya tapi metode difference-nya kok nggak ada? Nama satu dot difference. Kalau nggak salah tadi dia difference nama dua. Nah, dia akan nanti mencetak perbedaannya yang mana aja. Nah, set. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan ya, nggak ada yang membedakan ini sama yang ini. Nah, kalau kita balik, sorry, nama dua harusnya. Nah, yang membedakan adalah pelangi sama habis, ya. Itu yang membedakan antara nama ini dan nama ini. Nah, kemudian kalau kita print nama dua dot difference nama satu, dia akan mencetak, nah ini, yang membedakan antara set himpunan kedua dan pertama itu hanyalah nama Farabi doang. Gitu ya. Jadi itu makna-maknanya. Paham, guys? Itu doang sih ya. Gimana? Aman? Paham, Bang. Oke, sekarang ini latihan soalnya kita kerjakan atau kalian mau mengerjakan sendiri? Ini mudah kok ini ya. Write a function that could creating a reader card here. Oke guys, gimana? Ada pertanyaan? Ini udah waktunya berapa? Oh, 10 menit lagi. Kita bisa ternyata. Oke, kita bisa ternyata ya. Sekarang gimana caranya? Oke, write the function. Oke, ini dia. Boom.
Print books. Oke. Sekarang kita lihat apa namanya? Perintahnya. Masukkan nomor buku yang diinginkan dipisahkan dengan spasi. Masukkan nomor buku yang diinginkan dipisahkan dengan spasi. Rekomendasi untuk pembaca. Satu Stephen. Oke. Rekomendasi untuk pembaca kedua. Oke. Kemudian bukunya digunakan di mana? Oh, dari mana kita tahu buku-bukunya ini? Bentar. Hmm. Oh, ini dia ya. Udah ada, guys. Nah, sekarang mari kita pertama mungkin buat kartu pembacanya ya. Jadi masukkan nomor buku yang diinginkan. Ini rekomendasi untuk pembaca pertama itu 830 114. Hah? 830 Kim Kipling. Bentar. Kenapa programnya? Dari diberikan nomor ini. Jika membaca mengambil nomor ini, mengambil buku, nomornya dimasukkan dalam kartu pembaca. Oke. Kemudian tulis program yang memasukkan kartu untuk dua pembaca dan mengeluarkan rekomendasi untuk masing-masing pembaca. Program harus pertama meminta nomor buku yang sudah dibaca dalam satu baris dipisahkan dengan spasi dan disimpan di kartu pembaca. Kedua, tampilkan di layar daftar buku yang direkomendasikan oleh pembaca pertama. Daftar tersebut mencakup buku yang tidak dibaca oleh pembaca. Pembaca pertamanya 830 114, 114-nya sama. 830 diambil, tapi kok agak aneh ya. Satu Treasure Island 992. Oh, I see. Oke, pertama make reader dulu, teman-teman. Gimana caranya? Hmm, kita pakai fungsi namanya make reader. Kemudian print book, ya. Hmm, berpikir sejenak dulu. Make reader card. Kemudian nanti disuruh masukkan reader satu. Hmm. 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 Okay, maybe like this ya. Make reader card. Tapi saya nggak yakin. Bentar ya, saya mikir bentar, guys. Hmm. 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 Card sama dengan list, map, int, kemudian input. Masukkan nomor buku dengan yang diinginkan.
dipisahkan dengan spasi. Oke. Ya, setelah itu return set card. Oke. Kemudian print datanya ini kita nulisnya gimana ya? Hmm, masa 1, 2, 3 ya nanti? Maybe like this, guys. Sama dengan for, ya benar, for number in cards, sorry, in data, ya, print number. Oh man, I don't think so. Tapi maybe page ya, page. Ya udah page aja, in cards, in number, number, kemudian ini apa namanya, tanda ini, kemudian koma. Hmm, hmm. Ya udah, data page gitu ya. Numbernya kita update 91. Oke. Kemudian sekarang kita coba make card reader 1, reader 2. Print rekomendasi untuk pembaca pertama. Yang harus kita lakukan adalah print rekomendasi. Oh, I'm sorry. Ya, print rekomendasi untuk pembaca pertama sama dengan adalah pembaca kedua, ya. Rekomendasi pembaca pertama itu adalah pembaca kedua. Oke. Yaitu book, print book. Print book. Kemudian datanya adalah books. Ya. Datanya books. Dan kita coba lagi print rekomendasi untuk pembaca kedua, titik 2, print book juga. Books. Nah, tapi pembaca, saya memasukkan di sini nanti pembaca pertama ini. It's not book ya, karena datanya nggak ini. Tapi mungkin print booknya itu adalah oh my god, reader 1 dot difference reader 2 ini reader 2 dot difference reader 1. Bener nggak ya? Kita coba 114.
8.30, 5.08, 9.22. 5.08, 9.22. Masukkan lagi. Y. Ada yang salah kah? Dengan U. Masukkan lagi kah? Loh, kenapa nggak berakhir ini? Bentar guys ya. Oh, saya lupa di sini ya. Dot split. Nah, maybe like this. 114, 830, 508, 922. 508, 922, 152, 252. Boom. Set doesn't support indexing. What? Map input dot split. What's wrong? Print page data. Apa yang salah, guys? Oke, nanti saya cari tahu, teman-teman. Adakah yang sudah mengerjakan ini? Halo, halo? Wah, udah 3-3 lagi. Adakah yang sudah mengerjakan itu, guys? Belum. Belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Kenapa salah ya tadi? Oke, nanti jawabannya saya perbaiki, saya coba. Mungkin ya belum tepat ya tadi. Tapi kita lihat dulu ini ya guys ya. Sekarang saya mau menambahkan poin dan kalian harus saksikan bersama. Lihat screen saya guys. Yang hadir tepat waktu tadi ada Helga sama Hikam ya. Sama Angi, tapi Angi substitute kelas jadi nggak bisa kakak tambahin. Kemudian Hikam menyelesaikan project. Oke? Oke guys, thank you so much. Itu doang yang bisa kakak sampaikan malam hari ini. Dan ya, kalian malam hari ini sudah belajar kamus dan set. Nanti ini akan digunakan dalam pembuatan game. Oke, cukup. Ada pertanyaan teman-teman? Kak, mau nanya, Kak. Silakan Helga. Replay yang minggu lalu ada tidak, Kak? Ada, udah kakak upload di YouTube malah ya. Oh, oke, Kak. Tapi nanti kakak kayaknya mau adain ekstra kelas deh. Tapi agak susah sih guys ya. Karena ya, tapi banyak tapinya nih. Kalau misalnya kalian cukup dengan hanya rekaman kemarin, itu konfirmasi ke kakak supaya absensi kalian kakak hijaukan. Kenapa itu berpengaruh nanti di laporan akhir gitu guys. Ya, kalau cukup dengan itu. Kalaupun enggak, kakak cariin nanti ekstra kelas. Tapi agak susah sih ya. To be honest nih mah. Apa, ya, gitulah. Oke. Nanti kakak informasikan. Sekian dari kakak teman-teman. Thank you banget udah hadir dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.
Sama-sama.